Serangan Israel di sejumlah titik di Gaza menewaskan sedikitnya 21 warga sipil, 13 diantaranya terkena roket saat mencari bantuan makanan. Warga Palestina di kota Gaza berkumpul untuk melihat kembali kerusakan akibat serangan Israel terhadap sekolah yang dijadikan tempat perlindungan warga setelah mereka tak lagi memiliki tempat tinggal. Sekolah tersebut menjadi target serangan militer Zionis Israel kemarin yang menewaskan sedikitnya 5 warga sipil. Di tengah keputusasaan hidup dan sulitnya mencari makan, warga Gaza masih dijadikan sasaran serangan Israel. Para wanita dan orang tua tak henti-hentinya mengecam serangan Israel dan memohon perang segera selesai. Sementara itu, warga yang selamat langsung menguburkan para korban. Beberapa jenazah diangkat dan dimasukkan ke mobil pribadi menuju pemakaman karena sulitnya mendapatkan ambulans atau mobil jenazah. Otoritas Kesehatan Palestina mengatakan sepanjang hari Jumat kemarin, serangan-serangan Israel di sejumlah titik di Gaza menewaskan sedikitnya 21 warga sipil, 13 diantaranya terkena roket saat sedang mencari bantuan makanan. Warga Iran turun ke jalan-jalan di kota Teheran untuk mendukung warga Palestina yang menghadapi kelaparan di Gaza. Mereka melambaikan bendera Palestina dan meneriakan slogan-slogan anti-Israel dan anti-Amerika Serikat. Mereka juga mengkritik kelambanan negara-negara Arab dan Islam dalam membantu warga Gaza. Data terbaru dari otoritas Palestina menyebut sedikitnya 100 warga sipil meninggal akibat kelaparan sejak Israel memutus akses bantuan ke Gaza. Pada 2 minggu pertama bulan Juli, Badan PBB untuk Anak-anak UNICEF merawat sekitar 5.000 anak yang kekurangan gizi akut di Gaza. Sementara itu, puluhan orang berbaris di Mogadishu, Somalia, meneriakan solidaritas terhadap warga Gaza, Palestina. Mereka menyerukan dukungan kemanusiaan dengan penyaluran bantuan makanan dan obat-obatan kepada warga Gaza. Mereka meminta para pemuka agama dan para dokter di Somalia berbagi pengalaman mengatasi kelaparan dan konflik. Mereka juga mendesak warga Somalia berkontribusi memberikan bantuan kepada saudaranya di Gaza. Seorang dokter anak Somalia, Jabril Abdi Malin, mengatakan gambar-gambar dari Gaza menunjukkan penderitaan anak-anak yang kekurangan gizi. Jika dibiarkan, anak-anak tersebut tidak dapat mencerna makanan meskipun tersedia, sehingga membutuhkan penanganan khusus, termasuk susu terapi, cairan, dan dukungan nutrisi. Sejumlah organisasi kemanusiaan internasional mengatakan kelaparan massal semakin meluas di saat bertonton makanan, air bersih, dan pasokan medis tetap tak tersentuh di luar Gaza. Peralatan medis tercerai-berai dan ruangan pasien porak-poranda akibat bentrokan mematikan di rumah sakit utama kota Suwaida, Suriah Selatan. Para dokter mengatakan suara tembakan terdengar sepanjang hari dari satu arah dan paling jelas terdengar dari jendela. Sejumlah jenazah juga dievakuasi dari sekitar rumah sakit setelah baku tembak mereda. Saksi mata dari organisasi hak asasi manusia dan jurnalis mengatakan orang-orang berseragam militer telah mengeksekusi sejumlah orang selama berlangsungnya konflik. Kementerian Pertahanan Suriah sedang menyelidiki laporan tersebut. Pemerintah berjanji akan meminta pertanggungjawaban dari para pelaku jika benar mereka adalah pasukan pemerintah. Dalam perang saudara ini, sedikitnya 900 orang tewas dan 145.000 warga mengungsi di Daraa dan Damaskus. Bentrokan yang awalnya hanya antara milisi Druze dan suku Badui berujung pada pertempuran sengit antara kelompok Druze dan pasukan pemerintah yang dikirim untuk meredam kerusuhan. Militer Israel pun turut memperkeruh konflik ini. Organisasi Kesehatan Dunia WHO telah mengirimkan 2 konvoi bantuan dalam sepekan terakhir. Namun mereka terkendala sulitnya akses akibat konflik yang masih berkecamuk.
Kementerian Pertahanan Kamboja menyebut 5 prajurit dan 8 warga sipil tewas akibat pertempuran di perbatasan Thailand-Kamboja yang telah memasuki hari ketiga. Kamboja mendesak komunitas internasional mengecam agresi Thailand dan mencegah meluasnya aktivitas militer Thailand. Juru bicara Kementerian Pertahanan Kamboja, Mali Sochiata, menegaskan walaupun Kamboja berkomitmen menyelesaikan sengketa secara damai, Kamboja juga memiliki hak membela diri. Tak hanya Kamboja, Thailand pun berdalih langkah militer diambil untuk membela diri dari serangan lawan. Namun keduanya juga saling menyerukan agar lawan menghentikan pertempuran dan memulai perundingan. Sementara itu, di perbatasan, kendaraan militer Kamboja hilir mudik di provinsi Odar Mencai. Truk-truk militer melintas di kawal tentara sepanjang perjalanan. Tak hanya konvoi kendaraan perang, sesekali terlihat truk membawa warga yang mengungsi menuju tempat aman. Lebih dari 30 orang tewas dan 130.000 orang mengungsi akibat pertempuran terburuk antara dua negara Asia Tenggara bertetangga itu. Bus yang membawa 66 penumpang terguling di pegunungan Andes, Peru pada Jumat waktu setempat. Insiden tersebut menewaskan 18 orang dan melukai 24 penumpang lainnya. Tim penyelamat termasuk polisi dan pemadam kebakaran bersama warga setempat memberikan pertolongan di lokasi kecelakaan. Otoritas Keselamatan Peru mengatakan bus mengalami masalah mesin sebelum kecelakaan terjadi. Kepala Dinas Kesehatan Regional Junín, Peru, Clifford Curipaco Lopez, mengonfirmasi 16 korban meninggal di lokasi dan 2 orang meninggal saat dirawat di rumah sakit. Pihak berwenang terus melakukan investigasi untuk memastikan penyebab kecelakaan. Dunia Dalam Berita masih akan kembali dengan sejumlah informasi lain di antaranya. Seorang ibu 6 anak di Gaza, Palestina berjuang memberi makan anak-anaknya di tengah krisis kelaparan yang semakin parah. Kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Temani hari Anda dengan beragam informasi terbaik dan peristiwa yang terjadi silih berganti. Hadirkan fakta terkini secara lengkap lewat laporan utama dan laporan langsung di setiap perkembangan secara akurat dan berimbang. Untuk Anda, kami hadirkan pilihan terbaik setiap hari. Klik Indonesia Pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat, Klik Indonesia Siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Klik Indonesia Petang pukul 18 waktu Indonesia Barat dan akhiri hari Anda dengan Klik Indonesia Malam pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Jadikan hari Anda semakin berkualitas bersama TVRI. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Aduh, Oma kenapa? Ini pinggang Oma sakit ya ampun, Oma. Usia segini, olahraga sedikit aja udah pada sakit. Oma lupa minum obat sendi kali. Iya kali ya, karena faktor U. Ya udah kita sarapan ya. Makan. Kalau mau makan bersihin dulu tangannya. Tanganku bersih kok tuh. Kelihatannya aja bersih, tapi di dalamnya mengandung kuman. Halo. Aduh. Ayo, tunggu. Makasih ya Bu, sudah tanggap bantuin ayah. Harus dong. Ibu kayak dokter aja. Ibu cerdas banget, belajar di mana sih? Ibu cuma nonton Halo Dokter di TVRI. Banyak edukasinya, bintang tamu dan hostnya itu dokter yang berkompeten di bidangnya loh. Yang kita suka nonton bareng di TVRI itu kan? Nah, Oma kalau nonton ingat, tapi kalau minum obat lupa. Anda kembali menyaksikan Dunia Dalam Berita.
Seorang ibu 6 anak di Gaza, Palestina berjuang memberi makan anak-anaknya di tengah krisis kelaparan yang semakin parah. Badan Pangan PBB WFP menyatakan Gaza mengalami krisis kemanusiaan terburuk di dunia. Amer Matar, balita berusia 4 tahun, terbaring kurus dan tidak bergerak di atas kasur di salah satu sekolah di kota Gaza yang dialihfungsikan menjadi tempat penampungan pengungsi Palestina. Ibunya mengatakan, Amer yang menderita cerebral palsy, berat badannya hanya 7,4 kg dan keluarganya kesulitan mencari makanan untuk bertahan hidup. Kakak yang berusia 6 tahun, Yosef, yang juga menderita cerebral palsy, semakin kurus sejak Israel menyerang Gaza. Ibu mereka, Samah Matar, mengaku kesulitan memberi makan untuk ke-6 anaknya. 2 di antaranya berkebutuhan khusus, salah satunya adalah bayi berusia 10 bulan. Keluarga beranggotakan 8 orang itu tinggal di sekolah yang dialihfungsikan menjadi tempat penampungan. Sementara itu, kerumunan warga Palestina menyemut di dapur umum di kota Gaza, Gaza Utara. Mereka mengulurkan tangan dengan panci kosong berharap mendapatkan makanan. Salah seorang ibu Palestina menuturkan ketika ia pergi mencari makanan, anak-anaknya pingsan di rumah karena kelaparan. Sudah 2 hari ia tidak bisa bergerak dan ingin sekali makan. Otoritas kesehatan di Gaza menyatakan 100 lebih warga Palestina meninggal dunia akibat kelaparan dalam beberapa pekan terakhir karena stok makanan di Gaza telah menipis. Di Kairo, Mesir, Badan Program Pangan PBB WFP mengatakan Gaza mengalami krisis kemanusiaan terburuk di dunia. Aber Eteva, pejabat komunikasi regional senior WFP untuk Timur Tengah, Afrika Utara, dan Eropa Timur, mengumumkan krisis kemanusiaan di Gaza karena proses masuk dan distribusi bantuan menghadapi kesulitan yang sangat besar. ETFA mengatakan warga Gaza menderita kebijakan kelaparan yang sistematis karena bantuan menumpuk di perbatasan, tetapi Israel tidak mengizinkan masuk. Kamboja menyebut Angkatan Laut Thailand mengerahkan 8 kapal ke provinsi pesisir Koh Kong pada hari ketiga bentrokan. Bentrokan ini memicu gelombang pengungsian ratusan warga Kamboja dan Thailand yang tinggal di sekitar perbatasan mengungsi. Otoritas Pertahanan Kamboja menyatakan Angkatan Laut Thailand telah mengerahkan 8 kapal ke dekat pesisir Koh Kong, Kamboja. Di hari ketiga konflik ini bentrokan meluas hingga ke provinsi pesisir Trat pada Sabtu pagi. Bentrokan tersebut membuka front baru lebih dari 100 km dari titik-titik konflik lain. Juru bicara Kementerian Pertahanan Kamboja, Mali Sucheata, membantah tuduhan palsu dari Thailand yang menyatakan Kamboja memulai serangan. Ia menegaskan Kamboja adalah korban. Pihak Thailand juga menyatakan tindakan militer diambil sebagai usaha mempertahankan diri. Ratusan warga Kamboja mengantri untuk mendaftar di kamp pengungsian darurat di daerah Preah Vihear, Kamboja. Keluarga yang mengungsi bertahan di tenda darurat seiring berlanjutnya pertempuran. Thailand menutup seluruh jalur penyeberangan di sepanjang perbatasan daratnya dengan Kamboja kecuali untuk darurat medis. Kota di Kantaralaksi Saket, Thailand nyaris kosong pada hari ini. Pekerja hotel Cianuat Talalay menyatakan hampir semua orang sudah pergi dan kota terlihat seperti kota mati. Kedua pihak saling terus mengirim pasukan di tengah krisis diplomatik yang hampir mengguncang pemerintahan koalisi Thailand. Korban tewas di Thailand tetap berada di angka 19, sementara 5 prajurit dan 8 warga sipil Kamboja tewas dalam pertempuran. Rusia mengklaim telah menguasai sejumlah wilayah permukiman Ukraina dalam sepekan terakhir. Sementara itu, pihak Ukraina menyebut telah berhasil menangkis serangan Rusia. Pemerintah Rusia pada Jumat waktu setempat mengklaim telah menguasai 5 wilayah pemukiman di Ukraina dalam sepekan terakhir. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pasukannya telah melakukan 10 serangan gabungan terhadap target militer, termasuk fasilitas industri pertahanan Ukraina, infrastruktur lapangan terbang militer, serta lokasi perakitan dan penyimpanan drone Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia juga menyebut armada Laut Hitam Rusia menghancurkan 4 kapal nirawak Ukraina. Sedangkan sistem pertahanan udara Rusia telah mencegat dan menembak jatuh 27 bom udara Ukraina, 7 roket, 4 rudal anti kapal Neptune, dan 2049 drone. Sementara itu, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan pasukannya telah menangkis beberapa serangan Rusia selama sehari terakhir.
Sedikitnya 85 pertempuran telah terjadi di wilayah garis depan sepanjang sepekan terakhir, dengan pertempuran paling sengit terjadi di wilayah Pokrovsk. Ukraina juga menyebut bahwa pasukan Rusia melancarkan serangan terhadap pemukiman perbatasan Ukraina, tetapi berhasil ditangkis oleh pasukan Ukraina. Beralih ke Afrika, kelompok pemberontak M23 memberi tenggat waktu 10 hari kepada pemerintah Kongo untuk membebaskan para tahanan mereka. Jika tidak dilakukan, kelompoknya akan menghentikan semua mekanisme gencatan senjata. Kelompok pemberontak M23 mengeluarkan ultimatum kepada pemerintah Republik Demokratik Kongo untuk segera membebaskan para tahanan mereka dalam waktu 10 hari. Peringatan ini disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Goma, Jumat waktu setempat. Perwakilan M23 Benjamin Bonimpa menyatakan jika pemerintah di Kinshasa tidak membebaskan tahanan mereka sebelum tanggal 27 Juli, maka kelompoknya akan menghentikan semua mekanisme gencatan senjata. Ia juga menyebut bahwa M23 siap mengundang pihak pemantau internasional untuk memastikan proses gencatan senjata berjalan sesuai kesepakatan. M23 menegaskan mereka memegang tanggung jawab keamanan di wilayah yang mereka kuasai. Mereka menyebut sejumlah kelompok bersenjata termasuk FDLR dan Wazalendo masih mengancam ketenangan warga di daerah tersebut. Pihak M23 juga mengkritik upaya dialog nasional yang dianggap tidak inklusif karena mengecualikan tokoh politik seperti mantan Presiden Joseph Kabila. Mereka menyerukan agar semua pihak diundang untuk membangun perdamaian yang menyeluruh. Hingga kini pemerintah Kongo dan Rwanda belum memberikan tanggapan resmi. Dunia Dalam Berita masih akan kembali dengan sejumlah informasi lain di antaranya. Pasangan ganda putra turnamen bulu tangkis bergengsi sejagat raya. BWF Super One lewatkan BWF China Open 2025 22 hingga 29 Juli 2025 hanya di TVRI Sport. Satu langkah yang membawamu kehilangan segalanya. Masa depan atau kehancuran. Jauhi narkoba. Selamatkan generasi Indonesia dari kehancuran. Sosok-sosok inspiratif yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta mengangkat realita kehidupan yang terjadi dari berbagai penjuru tanah air. Kalian melihat hijau di mana-mana, krisis air itu nyata. Hal yang berkaitan dengan upaya reforestasi selalu kita gambarkan di mana-mana. Inspirasi Indonesia setiap hari pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Fokus membangun di kampung saya. Bentangan alam nan memukau, seni dan warisan budaya yang beragam. Mari jelajahi keindahan Nusantara melalui program Pesona Indonesia setiap hari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Anda kembali menyaksikan Dunia Dalam Berita. Pasangan ganda putra Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri melaju ke final China Open 2025 usai mengalahkan pasangan tuan rumah Liang Weikeng Wang Chang. Ini merupakan turnamen kedua bagi Fajar Fikri setelah Jepang terbuka pekan lalu. Pelatih Manchester United Ruben Amorim mengaku senang dengan kedatangan dua pemain baru untuk daya gedor lini depan. Sementara itu gelandang Argentina Rodrigo de Paul resmi bergabung dengan klub MLS. Keduanya dinilai punya pengalaman di Liga Inggris dan bisa bermain di banyak posisi. Hal ini memberikan pilihan lebih bagi MU untuk musim depan. Amorim menjelaskan kedua pemain itu memilih bergabung dengan Manchester United meski 1 tahun itu telah tampil hampir 200 kali selama 4 musim di Atletico Madrid di bawah pelatih Diego Simeone. Namun saat ini ia meninggalkan klub tanpa membawa gelar juara.
Burung guano Peru menghadapi krisis karena populasinya anjlok hingga 75%. Burung-burung pesisir bahwa diperlukan lebih banyak tindakan untuk melindungi burung laut, singa laut, dan penguin karena perubahan iklim, penyakit, dan penangkapan ikan berlebihan mengancam kelangsungan hidup mereka. Peneliti menunjukkan jumlah burung guano telah menurun lebih dari 3/4 dalam 3 tahun pada tahun berikutnya dan memaksa burung-burung untuk bermigrasi. Kemudian pada tahun 2024, penangkapan ikan teri secara berlebihan yang menjadi sumber makan utama satwa semakin menipiskan populasinya. Berdasarkan penelitian di Punta San Juana, hanya tersisa 200.000 ekor burung guanai, 2.500 ekor penguin Humboldt, dan 11.000 ekor singa laut. Penurunan jumlah burung mengganggu panen pupuk guano yang penting bagi industri pertanian lokal. Sebelum kami akhiri, berikut perakiraan cuaca kota besar mancanegara berlaku mulai esok hari. Demikian Dunia Dalam Berita, terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Oki Satrial, selamat malam. Sampai jumpa. Jago juga gue. Wah, ngap ya. Mas, lagi ngapain? Lagi dagang bubur, lagi latihan salto lah. Latihan salto. Ada yang lebih gampang caranya buat belajar salto. Ah, masa? Iya. Emang situ bisa salto? Push. Sini. Hebat tuh. Keren banget. Salto bukannya bisa latihan langsung gitu ya? Bisa. Yang penting tempatnya aman. Oh gitu. Iya. Jago banget nih. Oh, ini Kak Yo. Nah, itu yang kenal. pendiri
Indo Salto betul Iya ya? betul. Keren banget. Boleh nggak ajarin saya? Boleh? Boleh lah. Sambil ngobrol-ngobrol gitu boleh ya? Boleh dong. Oke kalau gitu. Sobat Milenial, jadi ini adalah Kak Yo. Kita bakal ngobrol dan juga bakal diajarin salto ya. Jadi Sobat Milenial, tonton dulu video dari Kak Yo nih. Keren kan? Jadi ini adalah Mas Yoga Ardian. Iya. Biasa disapa dengan Kak Yo. Betul. Jadi Kak Yo ini adalah akrobatik coach. Betul sekali. Betul ya? Iya. Dan juga pendiri dari Indo Salto. Wih, keren banget. Kak Yo, di Indo Salto itu diajarinnya pada apa aja sih? Salto-saltonya gitu? Ya, salto-salto kita belajar mulai dari keseimbangan kayak handstand. Handstand tuh yang tangannya Tangan di bawah. kaki di atas? Iya, betul. Kayak lagu Peter Pan ya? Iya. mulai Kepala dari di kaki mulai gitu. dari handstand terus koprol kayak cartwheel. Ya kita ada urutannya sih, kita ada materinya. Terus ada salto ke depan, salto ke belakang. Itu kan ada macam-macam ya, ada pakai tangan, ada yang nggak pakai tangan, yang ke samping juga ada kayak side flip kayak gitu. Jadi karena kita latihannya itu universal, jadi nggak mengacu ke satu komunitas saja. Jadi kita latihan gimnastik, capoeira, tricking, ada juga dari teman-teman taekwondo, cheerleaders. Jadi kita ada juga dari hip hop yang untuk latihan flipnya. B-boy. Ya, itu kan bisa dimasukin. Iya. Bisa sempat ikut-ikut B-boy gitu. Wah, asik nih, cocok dong. Tadi oke kan tadi ya? Bagus. Berarti dari 3 cabang tadi ada gimnastik, tricking, capoeira. Capoeira ya, itu basically itu saya latihan itu. Oh gitu. Dan tiga-tiganya itu mengandung salto atau ya, mengandung salto. Ada salto-saltonya Ada gitu? salto-saltonya ya. Kalau capoeira ditambah tendangan. Ditambah dengan tendangan. Oh, tendangan. Ya, ada lagi sekarang beberapa komunitas kayak cheerleaders juga kan ada saltonya. Cheerleader ada saltonya cheerleader. Masa sih bukan bikin piramid gitu doang ya? Iya, kan ada yang di depannya tuh yang salto-salto tuh, yang silang mereka. Oh iya Gitu. dari kiri ke kanan, Ya, kanan ke kiri gitu ya. iya. Iya. Jadi kalau masuk ke Indo Salto tuh yang dipelajarin saltonya dulu atau akrobatiknya dulu? Akrobatik dan salto. Jadi Yang kita itu biasanya akrobatik langsung, dulu? ya akrobatik. Kita universal. Jadi biasanya kalau yang datang itu kita tanya dulu, ini basic skillnya apa? Oh gitu. Jadi ada kayak saya taekwondo, oh berarti mau latihan apa nih, tendangan. Jadi kita ada spesial. Jadi ada yang tendang-tendang sambil salto juga. Saya baru denger nih, taekwondo freestyle. Ada freestyle taekwondo sekarang. Pomsil itu. namanya. Apa namanya? Pomsil. Ada taekwondo freestyle. Ada. Oh. Kalau tricking sekarang teman-teman tricking banyak ikut di kickboxing. Untuk apa yang katanya. Oh, iya, jadi iya. sama juga tuh ada salto-saltonya juga. Jadi makin berkembang ini salto-salto sebenarnya. Makin luas ya jangkauannya ya. Iya, teman-teman di dance hip hop juga pakai banyak salto kan sekarang. Iya. Itu. Nah, kalau untuk memulainya nih biasanya mulai dari umur berapa? Paling bagus sih semakin umurnya mungkin mulai dari 3 atau 4 sih, lebih bagus. Lebih kecil